Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Sonaria Sundari dengan NIM 210106112. Nah, di sini saya akan presentasikan hasil wawancara saya yaitu tentang tanaman obat pada lingkungan sekitar rumah. Untuk memenuhi mata kuliah pilihan etnofarmakologi dengan dosen pengampu Ibu Apoteker Ardila Kemaladewi, MS Fram. Nah, di sini ada data responden yang saya gunakan, yaitu sebanyak 6 responden. Berikut adalah hasil wawancara yang saya lakukan. Yang diketahui itu obatnya itu namanya gelinggang, akar matwali, lotup-lotup, jambu biji. Ada kunyit, serai, mengkudu, gelinggang. Satu gelinggang dan bunga Cina, daun muktadin, akar pasak bumi, akar mentawali. Banyak. Temulawak, rotowali, kunyit, jahe. Tahu, mahkota dewa, ceplukan, terus sirih Cina. Tahu yang di sekeliling rumah yang bisa ditanam seperti kunyit, jahe, dan lainnya. Yang jelas dari turun menurun nenek moyang kami. Iya, turun-temurun dari nenek moyang. Turun-temurun dari nenek moyang dulu. Beras kencur dari nenek. Dari nenek yang cerita, sudah tuh dari orang tua, dari teman, dari kerabat, dari saudara, dari orang-orang tertua yang ada di desa. Ya, dari orang-orang tua yang terdahulu seperti nenek, kakek. Tidak. Tetangga tahu, dukun pun tahu. Oh, dari dukun lah, soalnya emak dukun. Dari nenek, dari mama, dari bapak, dari paman, dari saudara yang terdekat. Dukun enggak? Tidak. Tidak, dia kan dari orang umum tuh. Bukan. Tidak. Dari media baru-baru ini. Ya, bisa dari media. Ada. Contohnya limau mentimun, pinang, daun pisang, batang salak. Bunga tuh 3 warna, bunga putih, bunga merah, bunga kuning buat acara adat. Ada daun sedingin, limau mentimun, kunyit. Itu kalau untuk adat itu mayang pinang, daun limau timun, merah bunga kuning. Ada kunyit putih, kunyit, kencur. Untuk acara adat ada limau timun. Tidak. Ya, kumis kucing, umfane untuk demam, menurunkan panas. Gelinggang tadi obat panau. Ada kunyit temulawak untuk obat mah, menambah nafsu makan. Memang dibudidayakan di samping rumah. Tersak itu untuk tekan darah tinggi. Pepaya buahnya untuk tekan darah tinggi. Banyak. Jahe untuk menghilangkan gembung, kencur untuk memar-memar. Ada seperti kumis kucing, sirih merah, sirih biasa untuk obat sakit gigi, sirih biasa untuk obat mimisan, terus kumis kucing untuk kolesterol, terus seperti daun-daun pokat itu untuk menurunkan tensi. Ada kunyit untuk obat mah, jahe untuk meredakan tenggorokan, batuk. Masih Masih banyak. banyak. Kalau di desa masih banyak. Belum pernah ke hutan? Harus diolah sendiri dengan secara turun-menurun. Dengan diolah untuk menjadikan obat tradisional. Ya dicarilah dari hutan tuh. Dari hutan survei dulu lah apa keperluannya, baru dicari hutan.
memperoleh obat dari hutan itu biasanya kalau mama datuk pergi ke hutan apabila kami sedang sakit, maka datuk akan meramu ke hutan atau ke sekeliling rumah karena rumah di tepi hutan. Belum pernah ke hutan. Sering daun gelinggang untuk obat panau atau garis miring obat kurap. Pernah. Contohnya daun jambu biji saat diare atau sakit perut. Pernah. Namanya itu akar sembelit tadi ya, apabila tiba sakit perut. Nah, itu dalam setugi tadi apabila tiba sakit perut baru gunakan. Nah, itu gelinggang tadi. Obat panau bagaimana cara menggunakannya? Seperti yang sedang dipakai dan digunakan saat ini, buah mengkudu, buah mahkota dewa, sama kulit kayu manis. Bahkan saat kondisi terserang penyakit gula darah, dapat menurunkan gula darah hingga 50%. Seperti demam itu biasanya bunga raya, bunga kembang sepatu. Terus untuk menghilangkan panu, daun gelinggang. Terus untuk sakit perut, daun jambu biji atau jambu berawas. Paling jahe pada kondisi radang tenggorokan saat pancaroba biasanya banyak digunakan. Pernah dengan diolah untuk membuat campuran obat tradisional. Bisa. Kalau satu tumbuhan itu untuk bermacam-macam penyakit itu seperti daun sirih kampung. Biasanya kan untuk obat sakit gigi, terus untuk mimisan, terus untuk menghilangkan bau badan, amis-amis tuh. Terus untuk batuk, terus untuk melancarkan haid. Tidak. Pernah tanaman kunyit dicuci, direbus, airnya diminum, dikasih jahe sedikit, ditambahkan madu 1 sendok. Isi kunyit yang diambil. Menggunakan kunyit untuk melancarkan ASI. Langkah-langkahnya, kunyit diparut, terus direbus, diminum airnya. Kita meramu sendiri. Contoh, masak bumi dibersihkan dari tanah-tanah, itu direbus. Sama akar sembelit itu dibersihkan, itu direbus, minum airnya. Membuat ramuan sendiri berdasarkan informasi dari media sosial. Langkah buatnya berupa direbus, ada yang dijemur lalu direbus, diambilnya buahnya, ada yang kulitnya, dibuatnya diiris tipis-tipis, dijemur lalu direbus, dikonsumsi airnya dengan secara rutin. Ramu obat pernah untuk obat seperti gula darah itu mahkota dewa, ambil sekira 1 atau 2 biji, kemudian dipotong-potong, terus ambil buah mengkudu 1 buah atau separoh, terus kulit manis sejari ditumbuk, terus direbus, dikasih air, dikasih juga sama akar matali, direbus sekira-kira ukuran 3 gelas, maka dijadikan 2 gelas. Dan itu diminum setiap hari, itu manfaatnya lebih besar, banyak manfaatnya maksudnya. Tidak ada. Mancur, sangat mancur, tidak ada efek samping. Nah,
Minumnya jika perlu pagi sore. Manjur. Iya, mujarab. Manjur atau mujarab. Yang sudah dirasakan lebih manjur daripada obat dari perusahaan yang mengandung Zat kimia. pengawet atau zat kimia. Tidak mempunyai efek samping kalau obat tradisional, mau kelebihan dosis mau kekurangan dosis, yang penting dirasakan langsung oleh tubuh. Insya Allah biasanya ini setelah diamalkan oleh bapaknya sendiri, insya Allah manjur. Biasanya makan obat terus menerus, setelah meminum obat itu bapaknya tidak makan obat lagi, insya Allah sudah berubah, udah mulai sehat, tidak seperti biasa tergantung dengan obat-obatan kimia. Tidak pernah melakukan. Ya jelas itu namanya turun-menurun, obat tradisional. Ya, digunakan untuk pertolongan pertama sebelum pergi ke dokter. Ada berdayakan seperti apa tuh betadin, itu berdayakan seperti daun pokat kan ditanam, berdayakan daun sugi-sugi, berdayakan. Membudidayakanlah kunyit, kencur. Ya, di sekitar rumah ya juga seperti sirih tadi, kota dewa, terus kumis kucing, meniran, sirih Cina. Tidak. Tadi pekarangan rumah hanya sebatas kunyit, jahe. Nah, dari hasil wawancara sebelumnya, ada beberapa tanaman yang akan dibahas pada PPT ini. Sebelum itu, pokok pembahasan pada tanaman ini meliputi definisi, klasifikasi atau taksonomi, manfaat, cara pemanfaatan, kajian farmakologi, dan juga kesimpulan. Masuk yang pertama, yaitu tanaman gelinggang atau Cassia alatalin, juga dikenal sebagai candlebush atau ringworm cassia. Tepatnya di Desa Teluk Sejuah, Kecamatan Klayang yang terletak di daerah Riau, penyebutan tanaman ini tetap sama, yaitu dengan sebutan gelinggang. Klasifikasi atau taksonomi tumbuhan gelinggang sebagai berikut. Nah, manfaatnya, menurut masyarakat, tanaman gelinggang ini dapat mengatasi penyakit kulit diakibatkan oleh jamur seperti kudis, kurap. Nah, masuk ke manfaatnya. Menurut masyarakat, gelinggang dapat mengatasi penyakit kulit diakibatkan oleh jamur, seperti kudis, kurap, dan juga kebanyakan penyakit panu. Cara pemanfaatannya itu dengan cara mengambil beberapa helai daun, lalu diikat dengan karet gelang, atau bisa juga dengan menggenggamnya saja, kemudian ditambahkan dengan minyak tanah. Selanjutnya digosokkan ke daerah yang bermasalah sampai mengeluarkan air pada daunnya. Kajian farmakologi menurut literatur yaitu efek farmakologis yang dimiliki oleh gelinggang ini yaitu sebagai pencahar, obat cacing, penghilang gatal-gatal, dan obat kelainan kulit yang disebabkan oleh parasit kulit. Selain itu, daun Cassia alata ini mengandung senyawa antibakteri dan anti jamur sehingga khasiat untuk mengobati penyakit kulit. Nah, pada penelitian Malaka di 2019 menyatakan bahwa daun Cassia alata ini dapat dijadikan sebagai obat sariawan dan bau mulut juga. Hal ini diperkuat oleh Apriyasari di 2013 yang menyatakan bahwa senyawa kimia seperti flavonoid, saponin, dan juga tanin memiliki efek bakteriostatik, aktivitas antibakteri oleh senyawa metabolit seperti fenolik, flavonoid, saponin, dan tanin dimulai dari membran sel, dinding sel, dan komponen sel. Jadi dapat disimpulkan bahwa daun gelinggang atau Cassia alata ini dapat digunakan sebagai antibakteri dan anti jamur yang dapat menyembuhkan penyakit yang ada di kulit.
Nah, dapat disimpulkan bahwa daun gelinggang atau Cassia alata ini mengandung senyawa antibakteri dan juga anti jamur. Dan secara pemanfaatan masyarakat dan juga kajian farmakologi yang didapatkan sangat beriringan dan bisa dimanfaatkan sesuai kegunaannya. Selanjutnya ada mahkota dewa atau Paleria macrocarpa dari keluarga Temelaceae. Merupakan tanaman yang tumbuh di kawasan Indonesia dan belum ada informasi lengkap tentang tumbuhan ini. Di sisi lain, tumbuhan ini banyak dimanfaatkan sebagai tanaman yang dinilai mampu membantu menjadi alternatif pencegahan serta pengobatan berbagai jenis penyakit, dari penyakit ringan maupun penyakit ganas. Nah, penyebutan mahkota dewa ini di daerah Teluk Sejuah, Kecamatan Kayang ini tetap sama, yaitu mahkota dewa. Klasifikasi atau taksonomi tumbuhan mahkota dewa sebagai berikut. Manfaat. Menurut masyarakat, mengonsumsi tanaman ini dapat dipercayai menurunkan kadar gula darah di dalam tubuh bila dikonsumsi secara teratur. Nah, cara pemanfaatannya dengan cara memotong bagian daging buah tanpa menggabungkan bijinya. Kemudian ditambahkan dengan kayu manis dan juga buah mengkudu, baik mentah ataupun yang matang. Selanjutnya dipotong-potong. Setelah itu ditambahkan air sebanyak 3 gelas. Masak sampai menyusut menjadi 2 gelas. Minuman ini dapat diminum pada pagi hari dan juga malam hari. Seperti gambar yang di bawah. Nah, kajian farmakologinya itu, menurut Widiawati di 2005, kandungan senyawa yang terdapat dalam buah mahkota dewa yaitu alkaloid, tanin, saponin, flavonoid, dan juga polifenol berfungsi sebagai antihistamin, anti alergi, bersifat sitotoksik terhadap sel kanker rahim, bersifat hepatoprotektif, menurunkan kadar gula darah, menurunkan tekanan darah tinggi, antioksidan, dan menurunkan kadar asam urat. Selain itu, manfaat mahkota dewa sebagai penurun kadar kolesterol dalam darah, antibakteri, anti-diabetes, anti-kanker, larvasida, antioksidan, protektor hati, dan juga ginjal. Protektor hati dan ginjal. Nah, dapat disimpulkan bahwa tanaman mahkota dewa ini dari buahnya dapat menurunkan kadar gula darah di dalam tubuh. Dan dari pengetahuan masyarakat dan juga kajian farmakologi yang dicari ternyata sesuai dan memiliki manfaat yang sama. Selanjutnya ada kunyit. Kunyit adalah sejenis tumbuhan yang dijadikan bahan rempah yang memberikan warna cerah. Kunyit juga digunakan sebagai bahan pewarna dan obat, dan bisa juga sebagai perasa. Nah, kunyit ini penyebutannya di daerah yaitu sebagai kunyit. Klasifikasi atau taksonomi tumbuhan kunyit sebagai berikut. Manfaatnya, menurut masyarakat, kunyit ini bermanfaat sebagai sakit mah, sakit perut, dan juga dapat melancarkan ASI saat ibu menyusui. Dengan cara penggunaannya, penggunaan rimpang kunyit dengan diparut lalu diperas hingga mendapatkan airnya. Air atau sari kunyit ditambahkan dengan madu sebanyak 2 sendok makan, lalu dapat diminum di pagi hari. Kajian farmakologi yang didapat menurut Simbolon dan teman-temannya di 2018 menyatakan bahwa ekstrak kunyit atau Curcuma domestica Val memiliki efektivitas yang baik dalam mengurangi ulkus lambung mencit akibat pemberian aspirin.
Selanjutnya, minyak asirin yang terkandung dalam kunyit berkhasiat untuk mengatur keluarnya asam lambung agar tidak berlebihan dan mengurangi pekerjaan usus yang terlalu berat dalam pencernaan zat-zat makanan. Nah, selanjutnya berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Budianto di 2014 menunjukkan bahwa pemberian ekstrak kunyit dapat mencegah penurunan pH asam lambung pada tikus putih yang diinduksi histamin. Nah, selanjutnya juga kunyit sering juga dimanfaatkan sebagai ramuan obat tradisional untuk penyembuhan berbagai penyakit seperti demam, kembung, tidak nafsu makan, diare, keputihan, radang rahim, sesak napas, tekanan darah tinggi, menghilangkan bau badan, dan pelancar ASI. Kunyit juga memiliki kandungan minyak asiri seperti kurkumin, termoen, dan zingberen yang bermanfaat sebagai antibakteri, antioksidan, dan anti peradangan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa manfaat dari kunyit menurut masyarakat dan juga kajian farmakologi yang didapatkan ternyata beriringan dan cocok, sehingga dapat dimanfaatkan baik secara obat tradisional maupun ramuan lain-lainnya. Selanjutnya ada temulawak. Selanjutnya ada tumbuhan temulawak. Merupakan tanaman obat yang secara alami sangat mudah tumbuh di Indonesia dengan dukungan kondisi iklim dan tanahnya yang telah lama digunakan sebagai bahan pembuatan jamu. Nah, penyebutan di daerah temulawak ini dengan sebutan kunyit tomu atau tomulawak. Klasifikasi atau taksonomi tumbuhan temulawak sebagai berikut. Nah, manfaatnya itu, menurut masyarakat sekitar, temulawak dapat menambahkan nafsu makan pada anak, remaja, maupun dewasa. Selain itu juga, dapat digunakan untuk obat diare atau gangguan pencernaan. Pemanfaatannya itu untuk penambah nafsu makan dengan cara parut temulawak lalu ditambahkan dengan air, masak sampai mendidih, dan setelah mendidih lalu dinginkan. Kemudian disaring dan beri gula 1 sendok makan dan 2 sendok makan madu. Minum pada pagi hari dan malam hari. Pemanfaatan temulawak untuk diare yaitu dengan cara diparut, lalu ditambahkan dengan air, masak sampai mendidih, dan setelah mendidih lalu dinginkan. Kemudian saring dan beri sejumput garam dan 1 sendok makan madu. Minum pada pagi hari dan malam hari. Menurut kajian farmakologinya, selain temulawak memiliki efek diuretik, penghilang nyeri sendi, meningkatkan nafsu makan, menurut Gendrowati di 2018 dan Hidayah Hapituputulu di 2015. Selain itu, temulawak mengandung zat kurkumin dan kurkuminoid. Kurkumin memiliki efek farmakologi sebagai antihepatotoksik, antioksidan, dan mengurangi tingkat kerusakan hati serta berfungsi sebagai. Selain itu, temulawak mengandung zat kurkumin dan kurkuminoid. Kurkumin memiliki efek farmakologi sebagai antihepatotoksik, antioksidan, dan mengurangi tingkat kerusakan hati, serta berfungsi sebagai detoksifikasi. Selanjutnya, temulawak telah lama dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia sebagai pewarna, bahan pangan, obat tradisional, memelihara kesehatan, dan juga sebagai obat seperti kurang nafsu makan, sembelit, ambeien, jerawat, diare, obat kejang-kejang, untuk menghancurkan batu empedu juga, untuk pengobatan penyakit ginjal, hati,
obat pegalinu, dan lain-lain. Nah, dapat disimpulkan bahwa temulawak ini secara manfaat menurut masyarakat dan kajian farmakologi beriringan dan sesuai, yaitu sebagai obat penambah nafsu makan dan obat diare. Baik, selanjutnya ada tanaman jarak tintir atau Jatropha multividalin atau tanaman yudium. Tanaman yang secara empiris banyak digunakan daunnya oleh masyarakat untuk mengurangi rasa nyeri. Tepatnya di Desa Teluk Sejua, penyebutan tanaman ini yaitu dengan sebutan betadin. Klasifikasi atau taksonomi tumbuhan jarak tintir sebagai berikut. Adapun manfaatnya menurut masyarakat, jarak tintir atau betadin ini digunakan untuk obat luka atau goresan pada kulit. Cara pemanfaatannya itu dengan cara mengambil tangkai pada daunnya lalu dioleskan getah yang keluar di bekas luka atau goresan pada kulit. Getah tersebut dapat digunakan berulang kali hingga sembuh. Kajian farmakologi yang didapat dari tanaman yang berasal dari famili Euphorbiaceae ini sering kali digunakan sebagai bahan utama dalam pengobatan tradisional, baik dari buah, biji, daun, akar, dan getahnya. Getah tanaman jarak ini seringkali digunakan sebagai bahan pembantu dalam penyembuhan luka-luka untuk bagian luar kulit. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan dan kajian farmakologi sesuai dengan yang diharapkan, yaitu untuk mengobati luka bekas goresan atau sayatan pada kulit. Selanjutnya ada tanaman brotowali yang dikenal dengan nama latin Tinospora kispara, Lin. Merupakan tumbuhan perdu dan memanjat yang tumbuh liar di hutan, ladang atau sengaja ditanam sebagai tanaman hias. Penyebutan di daerah Teluk Sejua, brotowali ini dengan akar matowali. Klasifikasi atau taksonomi tumbuhan brotowali sebagai berikut. Manfaatnya, menurut masyarakat, brotowali yang umum digunakan pada masyarakat yaitu untuk menyampi anak atau untuk memberhentikan anak saat menyusu. Cara pemanfaatannya itu dengan cara diambil brotowali lalu dipotong brotowali tersebut. Selanjutnya dioleskan pada puting payudara. Kajian farmakologi yang didapatkan yaitu melakukan penyampi dengan cara tradisional seperti yang banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia mempunyai dampak yang kurang baik dilihat dari aspek kesehatan, yakni berpengaruh terhadap gizi anak. Anak yang disampi secara mendadak dengan cara tradisional akan merasa ditolak oleh ibunya dan kemungkinan akan menolak makanan yang diberikan sebagai pengganti ASI. Hal ini akan menyebabkan kurangnya asupan gizi pada anak. Dapat disimpulkan bahwa manfaat menurut masyarakat dan kajian farmakologi boleh saja digunakan, tetapi ibu dapat mempertimbangkan penggunaan brotowali untuk menyampi anak karena dapat memungkinkan anak kekurangan asupan gizi. Selanjutnya ada Piper betelin atau juga disebut dengan sirih, merupakan salah satu jenis tumbuhan dari famili Piperaceae yang sering digunakan sebagai obat dan salah satu bagian dari berbagai budaya masyarakat di Asia termasuknya Indonesia. Penyebutan tanaman ini di daerah Teluk Sejua yaitu dengan sebutan daun sirih atau sirih kampung. Klasifikasi atau taksonomi tumbuhan daun sirih sebagai berikut. Manfaat daun sirih ini menurut masyarakat sekitar yaitu yang pertama ada untuk mimisan, yang kedua bau badan, yang ketiga ada sakit gigi, yang keempat ada batuk, yang kelima ada melancarkan mens. Cara pemanfaatannya itu kalau untuk mimisan bisa diambil daun sirihnya, terus digulung dan dimasukkan ke dalam lubang hidung. Untuk bau badan bisa diambil daun sirih, masak sampai mendidih lalu mandi menggunakan air rebusan daun sirih tersebut. Selanjutnya ada untuk sakit gigi bisa diambil beberapa daun sirih lalu dicuci bersih, kunyah sampai mengeluarkan air merah dan diamkan di dalam mulut. Selanjutnya untuk batuk, bisa diambil daun sirih, rebus daun tersebut dengan menambahkan jahe, lalu minum air rebusan tersebut.
Selanjutnya untuk melancarkan mens, daun sirih bisa diambil beberapa, lalu direbus dan diminum airnya. Kajian farmakologi yang didapatkan yaitu aroma daun sirih yang disumbat pada lubang hidung dapat menghentikan pendarahan untuk sementara waktu sehingga dapat digunakan sebagai pengobatan untuk mimisan, tetapi hanya sementara ya. Selanjutnya ada kafikol, juga memiliki khasiat sebagai antibakteri yang lebih kuat dari fenol, dan juga berkhasiat sebagai imunomodulator. Dengan banyaknya kandungan senyawa dalam tanaman sirih, tanaman ini juga memiliki banyak khasiat sebagai antibakteri, antara lain sebagai anti radang, bau badan, menghilangkan gatal, pereda batuk, antiseptik, dan dapat menghentikan pendarahan juga. Selain itu, tanaman daun sirih ini juga mengandung flavonoid untuk menghilangkan bakteri yang ada pada gigi yang sakit. Selain itu juga, daun sirih ini bermanfaat untuk mengurangi keputihan dan menjaga hormon kewanitaan. Karena daun sirih hijau mengandung antiseptik yang baik. Nah, dapat disimpulkan bahwa dari manfaat yang tertera sebelumnya dan kajian farmakologi yang didapatkan, semuanya sangat cocok dan sesuai dengan literatur yang ada. Selanjutnya ada Orthosipon aristatus. Adalah tanaman yang termasuk ke dalam famili Lamiaceae. Tanaman ini merupakan tanaman yang digunakan sebagai obat herbal terkenal di Asia Tenggara, atau disebut juga dengan kumis kucing ya. Terus tepatnya di desa Teluk Sejua juga dengan penyebutannya sama, yaitu kumis kucing. Klasifikasi atau taksonomi tumbuhan kumis kucing ini sebagai berikut. Nah, manfaat kumis kucing ini menurut masyarakat dapat menurunkan panas demam, kolesterol juga. Cara pemanfaatannya itu sangat mudah, yaitu dengan menyiapkan daun kumis kucing secukupnya dan rebus dengan 3 gelas air. Setelah itu tunggu sampai dingin dan siap untuk diminum. Dianjurkan meminum air rebusan ini sebanyak 3 kali. Kajian farmakologi yang didapat yaitu ekstrak daun kumis kucing mempunyai kemampuan paling tinggi dalam berikatan dengan asam empedu dibandingkan tanaman lain. Nah, kandungan senyawa kimia yang dipercaya memiliki efek sebagai anti kolesterol adalah eugenol dan senyawa golongan flavonoid. Jadi, menurut pemanfaatan masyarakat dan juga farmakologi, menurunkan kolesterol itu bisa digunakan dengan kumis kucing ini. Selanjutnya, tanaman ini mempunyai manfaat sebagai peluru kencing atau diuretik, anti radang, dan dapat menurunkan panas, demam, serta dapat meluruskan batu saluran kencing dan memiliki beberapa kandungan kimia, diantaranya alkaloid, saponin, tanin, minyak akrilik, dan kalium. Nah, secara kajian farmakologi juga, tanaman kumis kucing ini dapat menurunkan panas dengan adanya kandungan alkaloid, saponin, tanin, minyak asiri, dan juga kalium. Berikutnya ada sirsak atau Annona muricataline, berasal dari bahasa Belanda yaitu zuurzak, yang berarti kantung asam. Di Teluk Sejuah, penyebutan daun sirsak ini tetap sama yaitu daun sirsak atau buah sirsak. Klasifikasi atau taksonomi tumbuhan daun sirsak atau buah sirsak ini sebagai berikut. Nah, manfaatnya itu untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Cara pemanfaatannya itu, daun sirsak diambil beberapa helai, cuci bersih, dan masak hingga mendidih menggunakan air 3 gelas menjadi 2 gelas. Minum pada pagi hari dan malam hari. Kajian farmakologinya itu, daun sirsak memiliki antioksidan yang dapat menangkal radikal bebas, sama halnya dengan bahan alami lainnya. Antioksidan ini dapat melenturkan dan melebarkan pembuluh darah serta menurunkan tekanan darah tinggi. Maka, dapat disimpulkan bahwa manfaat menurut masyarakat dan kajian farmakologi sesuai dan sama pemanfaatannya. Berikutnya ada tanaman pasak bumi atau Euricoma longifolia Jack. Memiliki beberapa nama lokal antara lain penaar pahit, bedara pahit, bedara putih, tongkat ali, lempung pahit, paying ali, tongkat baginda, muntah bumi,
petala bumi, akar jangkat seining, tungke ali atau pasak bumi. Penyebutan di masyarakat yaitu tetap sama dengan sebutan pasak bumi. Klasifikasi atau taksonomi tumbuhan pasak bumi sebagai berikut. Nah, di sini ada gambar akar dari pasak bumi dan juga pohon dari pasak bumi. Manfaatnya itu dapat digunakan untuk penyakit malaria. Cara pemanfaatannya itu dengan cara akar tanaman pasak bumi ini diambil dan dibersihkan, lalu direbus dengan air hingga mendidih. Minum air rebusan tersebut pada pagi dan malam hari. Kajian farmakologi yang didapat yaitu salah satu tanaman obat yang diteliti sebagai obat malaria yaitu pasak bumi atau APB. Euricoma longifolia J. Akar pasak bumi mengandung kuasinoid yang memiliki kemampuan antitumor, antiviral, anti-amoeba, dan antiplasmodial. Dapat disimpulkan bahwa kajian farmakologi dan manfaat menurut masyarakat itu sama dan bisa digunakan sebagai penyakit malaria menurut literatur ataupun menurut masyarakat sekitar. Selanjutnya di sini ada tanaman obat menurut acara adat, yaitu di Teluk Sejuak, Kecamatan Kayang, penyebutan tanaman ini dengan limau mentimun. Manfaatnya itu untuk mensucikan diri sebelum memasuki bulan Ramadan. Biasanya orang-orang yang ada di Provinsi Riau, khususnya pada suku Melayu, akan menggunakan buah ataupun daun limau mentimun ini untuk mensucikan diri atau membersihkan diri, dipercayanya. Cara pemanfaatannya itu diambil buah dan daun limau mentimun, ditambahkan dengan daun pandan supaya wangi, lalu dipotong-potong. Masak hingga mendidih. Gunakan air rebusan untuk mandi setelah sebelumnya keramas. Kesimpulannya yaitu, dari semua tanaman yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitarnya memiliki efek farmakologi yang sesuai baik menurut masyarakat maupun menurut literatur. Tetapi pada tanaman brotowali dan tanaman jarak tintir tidak efektif dikarenakan brotowali atau Tinospora crispa untuk anak penyampi ketergantungan menyusu. Nah, menurut kajian farmakologi kurang baik karena anak dapat kekurangan asupan gizi pada anak, diakibatkan dari efek pahit yang ditolak sebagai pengganti ASI. Selain itu juga jarak tintir atau Jatropha multifida, tanaman ini kurang efektif dikarenakan pada luka atau sayatan pada kulit tidak aseptis. Diakibatkan pada getah yang kurang aseptif dapat memperparah luka atau sayatan tersebut. Selain itu, pada tanaman yang digunakan untuk acara adat, beberapa tidak memiliki efek farmakologi, tetapi hanya digunakan untuk tradisi menurut masyarakat saja, sebagai syarat acara adat. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan untuk membuat PPT ini. Cukup sekian pemaparan dari hasil wawancara saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.